Pioner semuanya, apa kabar semuanya ya? Kita gaskan lagi informasi seputar Network ya. Jadi ini tidak bisa kita ketinggalkan informasi seperti ini karena erat hubungannya dengan Network ya. Mang Adun dari kemarin tuh udah aduh gimana ya, ada puyeng-puyengnya tapi tidak apa-apa lah. Mang Adun coba usahakan untuk selalu berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya. Terus Mang Adun rangkum sampai bisa kita nikmati sama-sama itu dengan benar-benar apa disebutnya ya, ada temanya lah intinya seperti itu. Jadi ngejalur ya, nggak sampai pecah gitu. Walaupun informasi banyak yang masuk ke Mang Adun, tapi Mang Adun usahakan itu informasinya tersusun rapi seperti itu ya. Dari kemarin Mang Adun penasaran banget ada apa sebenarnya di tanggal 23 Januari itu. Asli nggak bisa Mang Adun apa ya, bohongi lah diri sendiri, ini ada apa sebenarnya di tanggal 23 ini. Dan ini erat hubungannya juga dengan soroban yang tadi pagi kita bahas ya. Dan yang kabarnya itu ada pemungutan suara tanggal 30 Januari juga. Ini nggak bisa dilepas begitu saja ya informasi seperti ini. Bagi para penikmat informasi tentunya ya, siapapun baik itu pioners ataupun yang bukan pioners ya, era digital nih Mang Adun minggu kemarin berarti bener ya, bahwasanya ini bakal banyak banget informasi soal Network khususnya dan di sekeliling Network itu sendiri ya. Dalam artian seperti tadi Mang Adun balas komentar, salah satu komentar dari Pak Jemi ya, sepertinya nih gitu kan, semakin kedepannya informasi Network itu nggak melulu ada di core team ya, tapi akan semakin meluas gitu. Karena jaringan Network itu ya, kita lihat saja sekarang ya, akhir-akhir ini nih kita udah mulai dari KFS ya, kita bahas tuh Stellar, terus Soroban, itu bukan Network. Tapi kenapa kita bahas ya, karena hubungannya ternyata ibarat gini ya, Network itu tadinya seorang diri gitu loh. Nah akhirnya setelah banyak yang mengakui itu kan potensi besar dari Network, akhirnya sedikit demi sedikit, satu persatu sudah mulai ya ikut mendorong perkembangan Network ya. Ada Soroban dan Stellar juga kita tahu. Oke, kita sama-sama cari tahu ya informasi yang udah Mang Adun rangkum ini, sebenarnya ada apa sih di bulan Januari akhir ini. Oke, Mang Adun juga cuman baru baca sedikit-sedikit saja ya, jadi kita baiknya cermati ya. Ini tetap dari Jackson Veldspy ya. Oke, di situ beliau mengatakan, perhatian, hanya dalam 48 jam kita akan menyaksikan penerapan ISO 20022 dan Basel 3 ya pada bank di blok Bridge ya. Mari kita tunggu transformasi istimewa ini. Kami memiliki dua tanggal penting, 23 Januari 2024 dan 30 Januari. 30 Januari adalah Stellar versi 20 yang ditingkatkan untuk jaringan publik. Ini kayaknya ada sesuatu yang wah gitu loh di tanggal 30 Januari itu. Mang Adun makanya penasaran banget ya. Tuh di situ quotesnya malahan mega quantum. Oke, dan ini juga dari P-News juga ada tetap hubungannya ya, kita sama-sama baca juga ya. Ini kita nggak bisa lama-lama ya, Mang Adun nggak perlu banyak pembahasan, cuman perlu kita perhatikan saja di sini ya, secara seksama baca sama-sama, mudah-mudahan bisa sampai dipahami sedikit demi sedikit. Seperti Mang Adun katakan, persiapkan diri kita untuk terus berlatih tentang era digital seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita tidak melatih diri kita sendiri untuk memahami perkembangan era digital, maka kita akan, ya maaf ya, secara psikologis atau kejiwaan kita akan jauh
ketinggal ya gitu. Jadi kita tidak bisa ngimbangin tuh kekuatan teknologi itu seberapa besar. Sekarang aja udah nggak ketahan kan gitu ya, tapi setidaknya kita bisa merasakan lah gitu pancaran energinya, asik. Oke. Jadi gini, ini dari siapa tadi? Kita bisa lihat Pinews 6 ya. Oke, kita baca. Ada hubungannya, makanya mau bawa ke sini ya. Berita terkini kesuksesan menanti investor Pi, ini bukan rumor, teknologi kuantum MIT ya. Seperti itu telah dilisensikan secara resmi untuk Pi blockchain, dan Pi mainnet akan menjadi resmi ketika protokol Stellar 20 diintegrasikan ke dalam Pi blockchain. Nah, di sini ada diksi Stellar versi 20 ya, atau Stellar 20 itu. Ini ada hubungannya dengan yang tadi dan yang sebelumnya kita bahas gitu kan. Ini katanya kalau misalkan dan Pi mainnet akan menjadi resmi ketika protokol Stellar itu 20 diintegrasikan ke dalam Pi blockchain. Nah, ini hati-hati ya di sini, walaupun ada istilah Pi mainnet akan menjadi resmi ketika protokol Stellar 20 diintegrasikan ke dalam Pi blockchain, itu hati-hati. Seperti mau dikatakan ya, kita baru terhubung. Ingat itu, walaupun secara resmi Stellarnya udah versi 20 dan diintegrasikan ke dalam Pi blockchain, tapi tombol on off-nya kalau selama itu belum ditekan oleh core team, berarti belum apa-apa ya. Kita masih menunggu ada 3 persyaratan lagi ya, yang sering kita bahas itu ya, itu terkait QAC, migrasi, dan utilitas. Oke, itu tidak bisa dilupakan ya. Mang Adun juga tambahkan di sini supaya jangan sampai lupa dan tidak menyebabkan lapar ya, atau baper. Tidak mengherankan jika tim Picor berupaya keras untuk menyempurnakan integrasi dan dengan Anchor ya, termasuk Bitcoin, USD, bursa, dan mata uang digital bank sentral pertama. Segala sesuatu yang terjadi hanyalah persiapan. Oh, di sini ya jelas ya. Jadi setelah ya tanda kutip membuat kita terbang ya kalau tidak hati-hati gitu. Di sini juga Pinews 6 mengingatkan gitu kan, segala sesuatu yang terjadi hanyalah persiapan untuk Pi Open Mainnet dan integrasi keseluruhan ya dengan sistem keuangan Anchor. Pi Network akan muncul sebagai mata uang bersama dan pusat pertukaran mata uang global. Wah banget ini. Semalam juga Mang Adun ngobrol seru ya dengan temen ya, walaupun beliau tidak paham tentang era digital, tapi karena Mang Adun gak ada temen curhat gitu kan, gitu loh ya, akhirnya ngobrol aja gitu ya. Kan ini di video sebelum udah kita bahas juga bahwasanya ya siapa waktu itu adalah ya yang akan katanya kabarnya secara global itu akan dibuat koin-koin digital dengan banyak banget. Nah, di sini jelas ya gitu. Pi Network akan muncul sebagai mata uang bersama dan pusat pertukaran mata uang global. Semalam Mang Adun intinya clue-nya di sini. Jadi ya kemungkinan besar itu Pi Network tetap ya jadi mata uang digital tanda kutip ya, tapi berdampingan dengan koin digital yang menjadi mata uang digital yang lainnya juga. Di sini disebutkan seperti Bitcoin atau terus apalagi USD, bursa gitu kan, mata uang digital lainnya ya, itu Ethereum misalkan gitu ya. Kita tahu ya untuk saat ini uang fiat tuh berfokus, atau yang nomor satunya kan contoh US dollar kan gitu kan, rupiah dan rupiah atau yuan atau won dan sebagainya, itu tek-tek bengeknya. Nah itu yang disebutnya yang ecek-eceknya itu gitu, koin-koin yang lainnya gitu kan. Nah pusatnya nantinya semoga itu Pi Network gitu loh ya. Oke, mari kita sambut hal ini dengan antusias karena kita sedang menyaksikan peristiwa bersejarah dalam dunia cryptocurrency. Sampaikan suaramu penggemar Pi. Oke. Dan kita lanjut untuk ngelihat apa sih namanya itu yang di dalam table lah, seperti itu ya. Mungkin bahasa program juga. Mang Adun juga cuman bisa menerjemahkan saja, tidak bisa memberikan penjelasan seberapa detail, dan kita cuman bisa baca sama-sama saja seperti apa di situ. Barangkali ada yang paham, monggo komen saja gitu kan. Akun yang dapat dimuat, akun yang dapat dimuat, terus acer loadable seperti itulah ya. Terus
ada buku besar dapat dibayar, buku besar, terus pembayaran dapat dimuat, perdagangan dapat dimuat, dan transaksi, pokoknya seperti itu, luar biasa. Aplikasi kelas 150 memperluas komponen, seperti itulah ya. Itu salah satu contoh-contoh integrasinya ya. Dan ini juga ada lagi, kita bisa lihat, kecil sekali di situ ya. Oh, ini dia lebih jelasnya, Mang Adun perbesar ya. Pembuatan bir arata dan tipe modul, penyatu GitHub, lisensi MIT. Nah, ini ada yang di bawahnya itu ya. Oke, cukup jelas. Jadi yang seperti biasa, apa yang Pinus 6 bicarakan ya, berikut dasar dan dalih-dalihnya ada gitu loh ya. Oke, kita gaskan lagi. Ini dari siapa? Masih dari Jackson Fitzpatrick ya. Kita coba lanjut lagi. Nah, ini dari tanggal ya 23 Januari. Pokoknya ini semacam fenomena gitu loh. Tanggal 23 Januari 2024 ya. Gitu. Walaupun sekarang tanggal 24 ya, Mang Adun karena kemarin sibuk banget dan gak bisa upload gitu. Daripada tidak sama sekali ya, lebih baik terlambat. Ya, jadi ini Mang Adun post itu tanggal 24 tidak apa-apa, karena daripada nanti di kapan-kapan itu akan terlambat banget ya gitu. Jadi lebih baik terlambat daripada terlambat banget. Oke ya. 23 Januari 2024, penutupan global menyeluruh terhadap semua bank yang tidak memenuhi standar Basel III. Tidak ada dana beragun aset. Acara Black Swan dimulai. Nah, nanti kita akan bahas juga nih Black Swan ya. Mang Adun udah save ada sedikit informasi tentang Black Swan. Wih, seperti yang Adun katakan, itu semakin meluas. Mau tidak mau gitu loh. Bank yang dikelola komplotan rahasia JP Morgan, pemegang saham Bank for International Settlement, akan mengajukan pilot 30 Januari 2024, protokol 20 akan selesai, terus GCIR atau IRFI akan selesai, negara-negara di seluruh dunia sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan kuantum QFS. Orang dari negara lain akan diinstruksikan untuk membuka akun QFS. Ini sangat disayangkan banget Mang Adun ya. Aduh, ini jujur aja ya, menyayangkan banget acara-acara televisi. Udahlah, no comment Mang Adun ya, daripada salah-salah kata ya di sini terhadap Indonesia tercinta. Mang Adun menyayangkan seperti itu. Sebenarnya penting banget ini pembahasan era digital itu, apalagi kalau misalkan masuk di acara berita-berita televisi. Indah banget kayaknya gitu loh ya. Di beberapa negara sudah mulai banyak ya diberitakan pendidikan-pendidikan tentang era digital. Di Indonesia juga mudah-mudahan ya, Mang Adun doakan lah gitu loh, supaya ya barangkali nih pioners juga banyak yang wartawan atau yang di bagian informatika gitu kan. Mudah-mudahan tolong sampaikan aspirasi kami gitu kan, atau apa ya dikatakan masukan lah gitu dari para pioners ini seperti ini gitu Pak. Tolong kalau misalkan bisa tembus ke televisi, kenapa tidak? Acara-acara digital itu sangat dibutuhkan gitu loh, pendidikannya ya gitu sama masyarakat, jangan sampai tertinggal jauh banget. Oke, kita lanjut. Tempat tidur medis akan segera tiba. Tempat tidur ini akan menyembuhkan segala penyakit di dunia. Itu akan menyembuhkan segala penyakit. Itu akan menyembuhkan semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kita akan disembuhkan semaksimal mungkin seperti ketika kita masih muda. Subhanallah, luar biasa ini Mang Adun, asli merinding banget ini perubahan era digital ini setelah 30 Januari ya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih dari Jackson Fitzpatrick ya, seperti itulah. Juga itu jadi apa namanya ya, nyambung terus gitu loh. Acara apa namanya, informasinya tuh beliau update banget, makanya salut Mang Adun gitu kan. Nah, resmi katanya 3 bank Vietnam yang memenuhi standar emas ya ISO 20022 Basel III telah menguji arus kas
seri VND atau VND ya, baru pada sistem keuangan kuantum QFS pada tanggal 23 Januari 2024. Bank manapun yang tidak memenuhi standar Basel 3 ISO 20022 harus ditutup. Ini berlaku di seluruh dunia. Coba, kenapa Mang Adun sangat begitu penasaran dengan hal semacam ini gitu loh. Ini tuh lagi rame ya, lagi rame itu bukan di kalangan awam, di kalangan masyarakat bawah, enggak. Ini di sana ya, gitu. Mang Adun yakin ini motor jalan ya, seperti itu. Jadi ini tuh lagi rame ya. Mang Adun udah save informasi-informasi yang dikumpulkan, dan ini Mang Adun hanya mengambil beberapa saja sebagai contoh gitu loh. Dan banyak yang mengomentari, membagikan juga seperti itu. Ini 3 bank dari Vietnam itu bahkan secara resmi ya gitu menggunakan ini nih. Mang Adun tuh yang kaget di sini, kita lihat lagi ya. Pada tanggal 23 Januari 2024, bank manapun yang tidak memenuhi standar Basel ISO 20022 harus ditutup. Ini berlaku di seluruh dunia. Mang Adun nggak bisa ngebayangin semalam obrolan apa, kayak misalkan maaf ya BRI, BCA, bank-bank uang fiat lah kita katakan gitu kan. Itu kalau misalkan katanya tidak memenuhi standar Basel 3 ISO 20022 gitu, itu harus, bacaannya harus ditutup. Nah ini maaf ya pioners ya, bagi pioners yang stay setia di channel Mang Adun, maka mungkin bisa dikatakan tidak akan terlepas dari tambahan-tambahan yang Mang Adun informasikan. Semalam Mang Adun ngobrol ya, teman Mang Adun tuh nggak ngerti, cuman setelah Mang Adun jelaskan gitu bahwasanya kedepannya akan seperti ini, ya tidak secara langsung manggut-manggut, dan itu cuman baru asumsi Mang Adun saja gitu loh. Jadi seperti ini maksudnya, ketika misalkan bank-bank di Indonesia kita itu kan menggunakan Basel 3 ISO 20022 gitu, bangunannya masih gitu loh, bangunannya masih, tapi dalemannya gitu loh, dalemannya ya maksudnya gini, dalemannya itu akan dirombak, tidak secara langsung. Mungkin ya, ini mungkin ya tambahan dari Mang Adun untuk pioner biar bisa paham juga ke depannya era digital seperti apa gitu loh. Contoh bank BCA misalkan seperti itu, atau bank apapun lah ya gitu. Nah itu sistemnya itu nanti akan era digital gitu loh. Uang yang nanti kita tarik, yang kita masukkan, kalau misalkan harus melalui bank gitu kan, itu akan dipenuhi dengan mata uang digital di situ gitu, di bank-bank semua lah gitu kan. Itu udah lama bahkan Cina ya menaruh pai di raknya gitu kan, ada kabar seperti itu. Dan Indonesia tuh ya kita harapkan mudah-mudahan tidak sampai jauh tertinggal ya. Nah nantinya ketika kita misalkan ada istilah apa namanya, tarik uang terus nabung atau apa, itu menggunakan mata uang digital nantinya gitu, nggak ada lagi uang kertas seperti itu ya. Dan cobalah Mang Adun juga ini apa, gambaran saja dari sekian banyak informasi ya yang Mang Adun konsumsi seperti itu loh ya. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut lagi dari Jackson ya. Dari Jackson ini masih, nah oke, kita baca. Hari ini menandai momen penting bagi industri keuangan seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu Basel 3 ya. Para ahli telah memperingatkan potensi kekacauan dan kebutuhan mendesak untuk mengatur ulang mata uang. Landscape keuangan global sudah siap untuk berubah. Transfer kekayaan terbesar dalam sejarah adalah transfer kekuasaan. Mang Adun mentok waktu baca sampai di sini tuh, wah asli benar sangat antusias banget. Karena apa? Karena kita tahu selama ini kita diatur sama elit global, uang fiat, uang kertas, bakal ada istilah sihir uang kertas. Yang dulunya uang 1.000 rupiah itu bisa beli apa saja, sekarang maaf itu uang apa, tukang parkir aja belum tentu mau dikasih 1.000
Tuh, kemana nilainya? Dulu 1000 mengadun ya, maaf nih ya, contoh ya, dari rumah ke pasar itu cuma 300 perak, 300 rupiah. Sekarang uang 300 sudah tidak ada, gitu loh. 100.000 tuh cuman angka saja. Ketika dibelikan kebutuhan hilang sudah, nggak tahu kemana. Itu salah satu sihir uang kertas ya, gitu. Nah terus ini masih dari Jackson juga, makanya mengadun katakan banyak informasi yang sudah mengadun simpan, gitu kan. Silahkan mau sambil ngopi-ngopi lah ya. Ini mengadun maaf banget nggak bisa ketahan untuk menginformasikan soal ini, karena kita jangan sampai ketinggalan. Itu yang mengadun inginkan ya, gitu. Khususnya pioners yang setia di channel mengadun tuh ya, bukan berarti mengadun haruskan ya. Silahkan bagi yang mau, yang tidak mau ya tidak apa-apa, intinya seperti itu aja. Oke, kita lanjut. Pemungutan suara. Nah ini pemungutan suara protokol 20 tinggal seminggu lagi. Ini yang tadi kita bahas di soroban pertama ya. Apa itu soroban bagian 1? Ya, ini ada istilah seperti ini. Pemungutan suara protokol 20 tinggal seminggu lagi. Pada tanggal 30 Januari, validator jaringan akan melakukan pemungutan suara. Setelah disetujui, jaringan setelar akan segera berpindah dari protokol 19 ke protokol 20. Harap tingkatkan semua perangkat lunak penting Anda sebagai persiapan untuk protokol 20. Nah, era baru jaringan stellar telah tiba. Pastikan Anda siap menghadapinya. Mang Adun jadi ingat. Sekalian ini ya. Jadi gini, Mang Adun tuh kemarin kenapa ini di HP Mang Adun ya, kita maaf nih ya sekalian, ada tentang ponsel. Nah, ini minta update ya. Ini minta update. Ada istilah perbarui tentang ponsel ya. Di sini tuh. Nah, perangkat. Nah, di sini ada versi bla 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 lah seperti itu. Nah, tuh. Periksa pembaruan. Ini kalau misalkan diperiksa ya, tuh. Jadi Mang Adun harus menggunakan WiFi. Nanti Mang Adun mau coba beli WiFi dulu lah, karena Mang Adun udah coba pakai kuota internet tuh lelet banget. Buat pioners ya, Mang Adun harapkan juga sama, cek ya di HP masing-masing, terus masuk ke setelan gitu kan, terus cek tentang ponsel apakah di situ ada pembaruan. Nah, kita diinformasikan itu kan, diinformasikan itu penting banget. Karena apa? Untuk menerima protokol 20 ya, itu loh. Itu makanya oke, kita masuk ke sini lagi supaya katanya pastikan Anda siap menghadapinya, gitu loh. Karena apa? Karena kalau tidak diupdate, khawatirnya ketinggalan apa-apa yang seharusnya kita sudah terima. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bang Adun sampai apa ya namanya ya, gogo bros kesang bahasa Jermannya mah gitu, tapi seru gitu loh. Oke, kita lanjut lagi, nggak apa-apa gitu. Oke, pemungutan suara protokol 20 tinggal 1 minggu lagi pada tanggal 30 Januari. Ini yang tadi ya. Nah, ini dari langsung bahkan dari stellar itu ya. Dan di sini kita bisa lihat itu soroban mainnet launching. Nah, di sini bisa kita simpulkan soroban mainnet launching, jaringan soroban tuh launching atau apa ya, bisa dikatakan open mainnet lah. Open mainnetnya soroban gitu loh. Emang itu juga nggak ngerti apakah ini memang soroban terbilang baru juga gitu kan. Stellar mah Mang udah kayaknya ini udah lama banget kalau soal stellar gitu kan. Dan terjadinya soroban ini masih misteri nih. Kok tiba-tiba ada soroban? Apakah ini sudah lama banget soroban ya, usianya maksudnya gitu kan. Kok ini baru ada launching pas di era digital zaman sekarang, era web 3. Itu mencurigakan loh sebetulnya. Hal-hal yang semacam ini yang perlu kita ketahui gitu kan. Ini kenapa Mang Adun semangat banget gitu, karena apa? Karena bener-bener ini informasi itu menggugah lah. Kalau kata Mang Adun, informasi itu bener-bener pure ya, buat kita semua itu menjadi Mang Adun pribadi nih ya.
Asli bener-bener antusias untuk menyambut masa depan ya. Kita harus siapkan betul apapun yang ada di dalam diri kita, potensi kita, pemahaman kita, pemikiran kita tentang era digital ya. Kita latih terus supaya kuat menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Seperti itu ya. Oke, ini informasinya memang sudah lama kita nggak ngobrol panjang kayak gini ya. Nggak apa-apalah. Dulu memang Adun sampai setengah jam, 40 menit ya, pernah juga sampai 2 jam. Itu mah membaca roadmap ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang seru kayak gini mah ya nggak apa-apa. Ini justru hal-hal yang semacam ini yang khawatirnya gitu kan YouTuber yang lain tuh tidak ngebahas juga, padahal ini penting gitu kan. Jadi sorry kalau ada berisik-berisik banget. Mang Adun udahi dulu ya videonya, nanti kita gaskan lagi. Malum ini Mang Adun lagi di rumah kakak perempuan Mang Adun ya. Jadi thank you buat semuanya, tetap semangat menuju masa depan era digital ya. Sehat selalu, lancar rezekinya juga, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Pamit undur diri Mang Adun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.